Apa kabar adik-adik? Sekarang kita akan membahas mengenai bab tentang substansi metabolisme. Di bab ini akan dibahas tentang apa saja komponen-komponen yang terlibat dalam metabolisme. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah suatu serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik itu pembentukan maupun penguraian. Nanti di bab ini akan dibahas apa saja komponen yang terlibat, yaitu enzim dan ATP. Baik, sekarang kita mulai dengan pengertian dari substansi metabolisme. Dari pengertiannya, metabolisme sendiri adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk bab substansi metabolisme, kita khusus membahas tentang apa saja komponen yang terlibat di dalamnya. Komponen yang terpenting dalam metabolisme kita kenal dengan istilah enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Adalah suatu biomolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme itu, tapi tanpa mempengaruhi keseimbangan energi. Kemudian enzim dia tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia tersebut. Buktinya sesudah dan sebelum terjadinya reaksi, enzim memiliki bentuk molekul yang sama. Kemudian enzim dalam metabolisme juga berfungsi sebagai biokatalisator. Apa yang dimaksud dengan biokatalisator? Dia akan memperkecil energi aktivasi yang digunakan oleh reaksi metabolisme tersebut. Jadi kalau kita mau gambarkan bagaimana perbandingannya, bisa dilihat dari diagram tersebut. Apabila kita menggunakan reaksi metabolisme tanpa adanya enzim, maka akan membutuhkan energi aktivasi yang besar. Namun, apabila kita menggunakan metabolisme dengan menggunakan enzim, maka energi aktivasi yang digunakan akan lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa enzim. Walaupun hasil produk yang dihasilkan tetap sama. Adik-adik sudah ada gambaran tentang apa yang dimaksud dengan enzim. Kemudian kita akan beralih lagi ke pembahasan berikutnya, apa saja yang terdapat dalam enzim atau kita sebut dengan komponen. Enzim merupakan biomolekul yang terdiri dari apoenzim plus koenzim menjadi holoenzim. Apa saja komponen yang terlibat dalam enzim? Itu kita kenal dengan istilah apoenzim. Apoenzim merupakan zat protein yang tersusun dalam enzim tersebut. Nah, kemudian selain zat protein, ada juga zat non-proteinnya. Kita kenal dengan istilah koenzim. Nah, jadinya kalau misalnya ditanya, apakah enzim tersebut? Enzim itu merupakan gabungan dari apoenzim dan koenzim, kemudian akan menghasilkan holoenzim. Namun, selain koenzim, itu juga terdapat kofaktor. Tapi kofaktor ini bisa dicontohkan misalnya kalsium, kemudian magnesium, terus klorida. Tapi kalau koenzim dia khusus yang NAD dan NADP. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini disimpulkan oleh Badel et Tatum yang menyimpulkan bahwa enzim memiliki cara kerja spesifik yang dikenal dengan istilah one gen one enzim. Hal ini serupa dengan istilah lock and key, bahwa satu enzim akan memiliki sisi aktif yang hanya akan berikatan dengan substrat atau kompleks tertentu saja. Untuk bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana cara kerja enzim, bisa kita lihat dari gambar seperti ini. Jadi kalau ini kita tulis sebagai enzim, kemudian ini adalah substrat, maka bisa kita lihat bahwa enzim memiliki sisi aktif yang hanya khusus dapat berikatan dengan substrat tertentu. Kemudian dia akan membentuk suatu kompleks enzim. Kemudian kompleks enzim ini akan bereaksi sehingga akan menghasilkan
suatu produk. Kemudian, produk yang dihasilkan itu akan berpisah dengan enzim. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa enzim dalam terlibat proses metabolisme tidak ikut bereaksi dan dia hanya berfungsi sebagai mempercepat reaksi tersebut. Dari penjabaran yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya kita sudah bisa kesimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat atau karakteristik dari enzim itu sendiri. Jadi bisa kita tulis bahwa sifat enzim salah satunya bersifat spesifik. Jadi satu enzim hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu saja. Kemudian dia juga bersifat reversibel. Reversibel ini adalah suatu sifat di mana dia dapat bereaksi secara bolak-balik. Sifat enzim berikutnya yang tidak kalah penting adalah dia tidak ikut bereaksi. Kenapa dia tidak ikut bereaksi? Karena tadi sudah kita bahas bahwa fungsinya hanya untuk mempercepat reaksi metabolisme tersebut. Baiklah adik-adik, sekarang kita bahas subtopik berikutnya, yaitu tentang klasifikasi. Dalam cara kerjanya, enzim dibagi menjadi dua, yaitu hidrolase dan desmolase. Apa yang dimaksud dengan hidrolase? Hidrolase bisa kita lihat bahwa hidrolase adalah enzim yang dengan penambahan air itu dapat mengubah suatu substrat menjadi produk akhir. Nah, ini adik-adik bisa jumpai biasanya contohnya adalah karbohidratase, protease, lipase. Biasanya banyak terdapat di enzim-enzim pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah desmolase, yaitu enzim yang dapat memecah ikatan antara karbon dengan karbon atau juga dengan karbon dan nitrogen. Misalnya peroksidase, dehidrogenase, dan katalase. Dan sebagian besar enzim desmolase itu bisa adik-adik jumpai di enzim-enzim pernapasan. Jadi subtopik yang berikutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktornya adalah yang pertama pH, kemudian enzim, kemudian substrat, suhu, dan yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor ini bisa kita artikan sebagai zat penghambat dari kerja enzim tersebut. Jadi faktor kerja enzim yang pertama kita bahas yaitu tentang pH. Seperti yang kita ketahui bahwa gugus karboksil dan amino pada pH itu sangat dipengaruhi oleh enzim. Kenapa? Karena berubahnya enzim ini akan mempengaruhi situs katalitik dan konformasi 3 dimensi dari enzim tersebut, sehingga enzim tersebut tidak dapat bekerja dengan optimal. Selain itu, perubahan pada pH juga dapat menyebabkan denaturasi pada enzim. Nah, bisa kita lihat dari kurva seperti gambar. Nah, ini menggambarkan pH optimum enzim. Jadi, apabila si enzim tersebut optimum bekerja pada pH 7, maka aktivitas enzimnya akan naik. Tapi apabila pada pH 14 atau basa, maka aktivitas enzim tersebut akan turun. Hal ini juga dipengaruhi pada lokasi atau tempat enzim itu bekerja. Contohnya, apabila di lambung, lambung memiliki asam pH yang sangat asam. Nah, berarti pH optimum yang bekerja pada lambung itu memiliki optimum pH asam. Cara kerja enzim yang berikutnya adalah enzim itu sendiri. Jadi kita bisa lihat pengaruh konsentrasi enzim itu terdapat hubungan yang linier antara konsentrasi enzim yang diberikan dengan aktivitas enzim. Jadi apabila konsentrasi enzim meningkat, itu pun sejalan atau berbanding lurus dengan aktivitas enzimnya. Faktor enzim yang berikutnya adalah pengaruh konsentrasi substrat. Apabila adik-adik bisa perhatikan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi substrat, pada awalnya memang akan menaikkan aktivitas enzim. Tapi untuk penambahan berikutnya tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim tersebut. Jadi bisa kita lihat pada kurva gambar ini. Faktor yang berikutnya adalah pengaruh suhu. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, otomatis enzim juga akan sangat peka terhadap suhu.
Enzim merupakan suatu protein yang akan terdenaturasi apabila suhu dinaikkan. Bisa kita lihat pada gambar kurva berikut ini. Jadi apabila suhunya naik, maka aktivitas enzim pun akan menurun. Inhibitor disebut juga dengan penghambatan aktivitas enzim untuk menghambat kerja metabolisme tersebut. Dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apa yang dimaksud dengan inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang memiliki struktur yang mirip dengan substratnya, sehingga terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk menempati sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah suatu zat penghambat yang dapat menyebabkan struktur enzim tersebut rusak, sehingga sisi aktif enzim tidak lagi dapat berikatan dengan substrat tersebut. Baiklah adik-adik, sekarang kita bahas soal yang ada di Kajilati. Pertama kita bahas nomor 4. Kalau ditanya semua makhluk hidup melakukan metabolisme, dalam reaksi tersebut enzim berperan sebagai, jawabannya adalah D. Karena enzim di dalam suatu metabolisme dia berperan sebagai biokatalisator. Berikutnya adalah Kajilati pada nomor 5. Pada tumbuhan, kegiatan yang tidak termasuk asimilasi adalah, seperti yang kita ketahui bahwa asimilasi adalah proses pembentukan atau penyusunan. Nah, kalau kita lihat proses penyusunan terdapat pada fotosintesis, sintesis klorofil, pembentukan, dan kemosintesis. Yang bukan penyusunan atau pembentukan adalah respirasi. Jadi jawabannya adalah respirasi, karena respirasi adalah proses yang melakukan suatu penguraian atau pembakaran. Adik-adik, setelah kita sekarang ke Kajilati, tepatnya pada nomor 8. Enzim tersusun atas zat protein, zat non-protein. Nah, kandungan zat protein itu kita sebut juga dengan, jawabannya adalah A. Karena zat protein pada enzim itu kita sebut dengan apoenzim, sedangkan yang non-proteinnya itu kita sebut dengan kofaktor, koenzim, dan gugus protestik. Sedangkan holoenzim adalah gabungan dari koenzim dan apoenzim. Jadi jawaban yang paling tepat, kandungan zat protein itu kita sebut dengan apoenzim. Soal berikutnya dia bisa lihat di Kajilati nomor 13. Jadi nilai pH optimal untuk sebagian besar enzim adalah sekitar 6-8. Tetapi terdapat beberapa pengecualian. Antara lain, nomor 1 kita lihat pepsin bekerja paling baik pada pH 2. Seperti yang kita ketahui bahwa pepsin merupakan enzim yang terdapat di lambung, dan lambung memiliki pH asam. Jadi jawaban nomor 1 betul. Kalau kita lihat jawaban nomor 1 betul, jawaban nomor 3 sudah pasti betul. Kenapa? Karena kita lihat tripsin memiliki pH optimal 8. Ya betul, tripsin adalah enzim yang terdapat pada usus halus dan dia memiliki pH optimal 8. Kita lihat jawaban yang nomor 4. Tripsin memiliki pH optimal 2. Ini salah. Karena tripsin memiliki pH optimal 8. Kita lihat jawaban nomor 2. Pepsin bekerja paling baik pada pH 8. Ini juga salah. Kenapa? Karena pepsin bekerja paling baik pada pH 2. Jadi jawabannya kalau 1 dan 3 betul, jawabannya adalah B. Soal berikutnya adalah Kajilati pada nomor 14. Pada teori lock and key dan induced fear terletak perbedaan antara lain. Nah, kalau adik-adik lihat jawabannya yang paling tepat yang mana? Kita lihat dari jawaban A. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Itu betul. Tapi kita keep dulu ya. Yang berikutnya, terjadi perubahan bentuk permukaan molekul substrat. Ini salah. Ya, karena bentuk permukaan molekul substrat itu sama atau identik dengan sisi aktif enzim. Kemudian setiap molekul enzim mempunyai permukaan yang hampir pas dengan substrat. Nah, kata-kata yang laju adalah hampir pas. Karena sudah dipastikan teori lock and key itu enzim dan substratnya pas. Yang berikutnya, pemutusan ikatan kimia pada substrat berjalan lebih lambat. Nah, ini juga kurang tepat. Reaksi pemecahan dilakukan dengan memisahkan salah satu ikatan dari substrat tersebut. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni substrat masuk ke dalam sisi
aktif enzim. Ini sesuai dengan teori lock and key dan induced fit. Lanjutkan, komponen penting berikutnya dalam metabolisme adalah ATP. ATP singkatan dari adenosin trifosfat yang artinya adalah dia merupakan molekul berenergi tinggi yang terdiri atas, jadi komponennya itu dia terdiri dari adenosin dengan 3 fosfat. Adenosin sendiri itu terdiri dari adenin dan ribosa. Keuntungan dari adanya 3 fosfat ini, ikatan ini sangatlah stabil. Sangat stabil dan mudah terhidrolisis. Bagaimanakah pembentukan ATP di dalam tubuh? ATP pembentukannya dapat dilakukan dengan fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Kedua peristiwa ini nanti adik-adik dapat membahasnya lebih lanjut pada proses anabolisme, tepatnya di reaksi terang. Kemudian selain fotofosforilasi siklik dan non-siklik, ini juga dapat dibentuk dari proses transport elektron pada proses respirasi sel. Dan ini juga akan dibahas lebih lanjut pada bab katabolisme nanti. Nah, sekarang kita bahas bagaimanakah peranan ATP itu sendiri di dalam tubuh. ATP memiliki peran sebagai proses anabolisme. Contohnya adalah pembentukan protein, pembentukan karbohidrat, atau bahkan pembentukan lemak. Kemudian ATP juga dapat digunakan untuk reproduksi sel, aktivitas tubuh, dan bahkan transport aktif. Oke, setelah kita bahas tentang keterlibatan ATP dalam metabolisme, sekarang kita ke soal kaji lagi. Adik-adik bisa lihat di soal kaji lagi nomor 16. Pertanyaannya adalah, adenosin trifosfat atau ATP, suatu senyawa kimia berenergi tinggi, dihasilkan dari proses-proses pada sistem. Kalau kita lihat pilihannya, yang pertama fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu sistem yang membutuhkan ATP. Jadi di sini pertanyaannya kan dihasilkan dari. Jadi fotosintesis salah. Nomor 1 salah, berarti nomor 3 salah karena kemosintesis juga merupakan reaksi kimia yang membutuhkan ATP. Kita lihat nomor 4, fermentasi. Ya, betul jawabannya. Kenapa? Karena fermentasi adalah reaksi kimia yang menghasilkan ATP. Kita lihat nomor 2, respirasi. Sama halnya dengan fermentasi, respirasi pun reaksi kimia yang menghasilkan ATP. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi bisa kita jawab C. Soal berikutnya bisa adik-adik lihat pada soal kaji lagi, tepatnya nomor 18. Pertanyaannya adalah, ATP yang paling banyak dihasilkan itu pada tahap apa? Kalau kita lihat, glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, sedangkan siklus Calvin bukan menghasilkan, tapi dia malah menggunakan ATP sebanyak 12 ATP. Sedangkan siklus Krebs hanya menghasilkan 2 ATP. Transport elektron itu menghasilkan 34 ATP. Jadi kalau ditanya mana yang paling banyak menghasilkan ATP, tahapannya adalah transport elektron, yaitu E. Adik-adik, soal berikutnya adalah kaji lagi nomor 19. ATP merupakan molekul berenergi tinggi karena memiliki stabilitas dan mudah terhidrolisis. Hal ini karena disebabkan karena adanya, jawabannya adalah C. Kenapa ATP memiliki stabilitas dan mudah terhidrolisis? Ini dikarenakan ATP memiliki 3 gugus fosfat.
Sekian materi kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang substansi metabolisme, di mana kita bahas tentang pengertiannya, kemudian komponen yang terlibat di dalam metabolisme, baik itu enzim maupun ATP. Untuk lebih lanjutnya, adik-adik bisa mengerjakan kaji latih pada modul. Dan apabila adik-adik kurang memahami, adik-adik bisa mengunjungi Queen terdekat atau kunjungi juga website kami. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di bab berikutnya, yaitu katabolisme dan anabolisme. Semoga sukses!